Selain Lando Norris, jika ada satu pembalap lain yang patut jadi sorotan sepanjang GP Miami pekan lalu karena tingkah lakunya di sirkuit, maka pembalap itu adalah Kevin Magnussen. Magnussen menjadi buah bibir di GP Miami karena aksi ugal-ugalannya di sirkuit, terutama ketika dia bertahan dari manuver Lewis Hamilton saat sprint, yang membuatnya dihujani banyak hukuman penalti dan ditutup dengan manis oleh ciuman mesra ke mobil Logan Sargeant saat balapan. Magnussen disorot perihal perilaku membalapnya yang buruk, dan Reese Stewart dituntut untuk bertindak karena apa yang dilakukan pembalap Denmark tersebut bukanlah pertama kali ia terapkan saat balapan. Sebelumnya, Kevin Magnussen sejak dulu memang dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap yang lumayan agresif ketika sedang berduel dengan lawan-lawannya. Ia tidak segan menutup ruang sampai di saat-saat terakhir, dan fighting spiritnya cukup alot ketika saling sikut di tikungan. Tentu kita ingat ketika masih membalap di Haas pada musim 2017 sampai 2020, Magnussen berulang kali terlibat konflik dengan sesama pembalap sampai rekan setimnya sendiri karena manuver bertahannya yang serampangan. Günther Steiner aja sampai stres menghandle perilaku Magnussen yang tidak kenal ampun saat berduel di trek dan sering merugikan timnya sendiri. Paling terkenal tentu ketika dia sempat berseteru dengan rekan setimnya sekarang, Nico Hülkenberg, pada GP Hungaria 2017. Dan sampai sekarang setelah comeback pada 2022, gaya balap Magnussen yang ugal-ugalan tersebut masih ia pertahankan, bahkan dieksploitasi oleh Haas untuk memaksimalkan raihan poin saat balapan. Di bawah kepemimpinan Ayao Komatsu, Haas memang membuat pendekatan yang unik dengan memaksimalkan semua yang mereka punya, dan itu termasuk ke menghalalkan segala cara demi bisa meraih poin. Mereka tahu jika mobil VF24 memiliki top speed yang bagus dan sangat licin di lurusan, yang mana ini adalah keunggulan tersendiri saat sedang berada di kondisi bertahan dari mobil lain yang lebih kencang. Di Saudi, Haas menggunakan Magnussen sebagai tameng bagi Hülkenberg untuk menahan semua pembalap yang ada di belakangnya dan membuat gap selebar mungkin supaya pembalap Jerman tersebut bisa pit stop tanpa kehilangan posisi. Cara Magnussen dalam mempertahankan posisi bisa dibilang nothing tulus, dan ia rela mengorbankan segalanya supaya bisa memuluskan jalan Hülkenberg meraih poin. Magnussen rela melakukan segala cara, terutama setelah dia terkena penalti 10 detik karena senggolan dengan Alexander Albon di awal-awal lap. Taktik Magnussen harus diakui sangat brilian, karena dia mampu menggunakan keunggulan Haas yang lambat di tikungan cepat, tapi gacor di top speed untuk menahan mobil di belakangnya sampai 1,5 detik tiap putarannya. Dan karena nothing tulus itulah ia sampai melakukan segala cara untuk mempertahankan posisi, salah satunya ketika ia berduel dengan Yuki Tsunoda. Magnussen sampai memotong tikungan supaya tidak disalip oleh pembalap Jepang itu. Alhasil Magnussen diberi hadiah penalti 10 detik lagi oleh Reese Stewart, dan total hukuman penaltinya jadi 20 detik. Tapi meski kontroversial, taktik ugalnya berhasil memberikan Nico Hülkenberg poin perdana bagi Haas musim ini. Dengan berhasilnya taktik itu di Arab Saudi, Haas sebenarnya beberapa kali ingin memakai cara yang sama seperti di Suzuka, namun gagal karena pit stop Magnussen yang sedikit lambat. Akhirnya, Haas kembali menerapkan strategi ugal tersebut di sprint GP Miami pekan lalu, di mana Magnussen lagi-lagi menjadi tameng bagi Hülkenberg yang berada di zona poin. Pembalap 31 tahun tersebut dipaksa untuk bertahan mati-matian dari kejaran Lewis Hamilton yang sama-sama mengincar hasil maksimal di sprint. Magnussen sebenarnya tahu jika secara kecepatan dia jelas kalah dari Mercedes, tetapi tujuannya sederhana, yaitu menahan Hamilton selama mungkin supaya jaraknya dengan Hülkenberg lumayan jauh untuk dikejar di sisa sprint. Yang dilakukan Magnussen juga sama seperti di Saudi, yaitu melakukan segala cara untuk bisa tetap stay di depan Hamilton. Berulang kali K-Mag menggocek pembalap Inggris tersebut dengan manuver bertahannya yang agresif, bahkan sampai rela membuang mobilnya keluar trek dan memotong chicane untuk bisa menjaga posisinya di depan. Salah satu momen epik adalah ketika Magnussen dan Hamilton bablas keluar sirkuit di tikungan 11, dan kemudian Tsunoda tiba-tiba masuk dari sisi luar untuk menyalip pembalap Inggris tersebut. Hasil dari defensif ugal-ugalan dari Magnussen tersebut, ia dihukum 3 kali penalti 10 detik dan 1 kali penalti 5 detik karena track limit. Jadi total penaltinya adalah 35 detik di sprint race yang berjalan 19 lap. Mantan pembalap McLaren tersebut mengaku meskipun manuvernya itu terlihat bodoh dan sangat buruk dari luar, tapi ia harus melakukannya supaya tim bisa meraih hasil optimal.
Rencana sebenarnya adalah Magnussen ingin stay di zona DRS Hülkenberg yang berada tepat di depannya. Tapi pembalap Jerman tersebut buat kesalahan dan sempat memotong Siken tikungan 15. Kesalahan yang menurut kami cukup beruntung karena dia tidak mendapat penalti. Itu sebabkan Magnussen kehilangan DRS dari Hülkenberg dan memaksanya untuk berduel dengan Hamilton serta Tsunoda. Pengorbanan Magnussen ini mungkin sudah pantas memberikannya gelar sebagai Uchiha Itachi-nya F1 karena sekali lagi berkat tim player yang ia tunjukkan, Hülkenberg bisa koleksi 2 poin dari sprint race meskipun ia harus tersiksa dengan jumlah penalti yang didapat. Lewis Hamilton yang notabene jadi korban dan digocek berulang kali sampai memuji kerjasama tim dari Magnussen yang ia anggap keren. Namun meski terlihat heroik dan membawa keseruan tersendiri, harus diakui jika ugal-ugalannya Magnussen tersebut cukup kontroversial, yang menunjukkan jika regulasi di F1 masih sangat mudah untuk dieksploitasi. Kami bukannya mau menjadi party pooper atau pengganggu keseruan balapan, tapi coba bayangkan kalian sedang bermain game F1 online secara kompetitif dan kalian mendapatkan lawan yang bermanuver liar seperti Magnussen kemarin. Apakah fair? Tentu tidak secara sportivitas, karena jelas ada aturan yang dilanggar dan dilakukan berulang kali. Itulah poin diskusi yang menjadi perdebatan hangat di kalangan tim prinsipal dan FIA terkait manuver Magnussen di sprint GP Miami. Ketika pembalap melanggar aturan berulang kali dan mendapatkan jumlah penalti yang sama sampai 3 kali, maka hukuman yang lebih berat seharusnya bisa diterapkan. Tim prinsipal McLaren, Andrea Stella berpendapat jika pembalap melanggar dan dapat penalti yang sama sampai 3 kali, maka seharusnya dia mendapatkan hukuman yang lebih berat, seperti didiskualifikasi atau dilarang balapan. Opini Stella cukup logis, karena di game saja, kalau kalian dapat terlalu banyak penalti, maka kalian akan otomatis kena bendera hitam atau didiskualifikasi. Hal yang sama menurut kami harusnya bisa diterapkan di dunia nyata, karena ini menyangkut ke persoalan sportivitas. Pembalap masih bisa berduel dengan keras dan saling sikut di tikungan, tanpa harus saling mendorong satu sama lain keluar trek, ataupun sengaja memotong tikungan yang jelas melanggar regulasi, bahkan sampai berulang kali. Dengan apa yang dilakukan Magnussen di Miami kemarin, bisa dibilang sudah melewati batas wajar dan FIA setelah ini mungkin akan menerapkan aturan soal limit penalti yang bisa didapat oleh pembalap di setiap race, dan jika melebihi batas itu, maka ia akan didiskualifikasi. Ayao Komatsu bahkan sudah tahu jika manuver Magnussen tersebut sudah berlebihan, dan dia memilih tidak berkomentar ataupun membela sang pembalap, karena jelas-jelas dia pantas menerima penalti tersebut. Belum lagi kondisi diperparah dengan insiden mantan pembalap Renault tersebut ke Logan Sargeant, yang membuatnya menerima tambahan penalti 10 detik dan 2 poin penalti. Dan mengingat sebelum Miami, Magnussen juga dihukum penalti yang sama karena menyenggol Yuki Tsunoda saat restart safety car di Shanghai. Tambahan poin penalti tersebut otomatis makin mendekatkan Magnussen ke batas maksimal penalti poin sebelum ia dihukum dilarang balapan atau di-ban 1 kali. Sekarang Magnussen sudah mengkoleksi 10 penalti poin yang ia dapat sejak GP Arab Saudi sampai GP Miami kemarin, dan batas maksimalnya adalah 12 poin dalam 1 tahun, yang konsekuensinya adalah larangan balapan. Otomatis setelah ini, Magnussen harus bermain sangat hati-hati, karena kesalahan sedikit saja, seperti mengabaikan bendera kuning ataupun kesalahan prosedur safety car atau pit stop, bisa berbuah penalti poin baginya. Apalagi kalau sampai bermanuver ugal-ugalan, maka Magnussen mungkin di balapan selanjutnya, dia bakal dipaksa untuk menonton dari sofa di rumahnya. Tapi terlepas dari semuanya, peran Magnussen dalam menjadikan balapan lebih seru memang sangat besar, dan mungkin memang dia dari awal sudah rela berkorban selayaknya Uchiha Itachi, yang rela tersiksa dengan penalti demi membuat race F1 lebih atraktif saat ditonton dan menyelamatkan fans dari ketiduran. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.